Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan jari channel. Biar nggak lupa, Mimin ingatkan, tolong dibantu tekan tombol like-nya dan berkomentar. Terima kasih sudah ada sebelumnya. Lanjut. Bab 1621. Bibi, aku masih memiliki beberapa batu roh. Aku akan membantumu menyempurnakannya sekarang dan membantumu naik ke tahap pencerahan keempat atau kelima. Itu sudah cukup. 4 atau 5 langkah cahaya terbuka, sangat cepat. Yan Xingyi sedikit terkejut, dia telah mengejutkan semua orang dengan menyempurnakan tubuhnya pada tahap pertama untuk menaikkannya ke tahap pencerahan keempat atau kelima tidak dapat dipercaya. Tang Zichen membutuhkan 10 menit untuk membuat dunia Yan Xingyi melambung ke tahap kelima open light. Wow, sulit dipercaya. Yan Xingyi mengeluh. Hehe, Si Sun, mari kita menjadi tuan dan murid melawan dunia bersama di masa depan. Yan Xingyi tersenyum dangkal. Apakah saudara laki-laki Zichen ada di sini? Suara Tang Huan terdengar di luar pintu. Tang Zichen sedang sibuk membuka kamar dan tersenyum, kakak. Meskipun Tang Zichen telah mengungkapkan identitasnya kepada Tang Huan, sepertinya dia biasa memanggilnya Kakak Zichen, sebaiknya kamu tidak memanggilku kakak, aku tidak mampu membelinya. Para pembudidaya abadi tidak peduli dengan hal-hal kecil, tidak masalah, biasakanlah. Saat ini, Tang Huan melihat Yan Xingyi. Yan Xingyi sibuk menyapa Tang Huan, halo kamu pasti Tang Huan, tahun ini, terima kasih telah menjaga Fenger. Siapa Fenger? Tang Huan bingung. Tang Zichen berkata, kakak, karena kamu sudah tahu semua tentang identitasku sebagai Void Stepper, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Nama asli Lei Xingyi adalah Yan Xingyi, dia juga seorang Void Stepper, dan ketika dia berada di Mortal Realm, dia adalah istri guruku. Bagaimana mungkin? Oh, sekarang aku melihatnya, dia lebih muda dariku, itu memang tidak mungkin, tetapi di alam fana istri guruku beberapa lusin tahun lebih tua dariku. Hanya saja dia kembali ke leluhurnya jauh lebih lambat daripada saya melakukannya, dan itulah mengapa dia menjadi lebih kecil dari saya. Itu istri gurumu, kamu mengambilnya sebagai muridmu kemarin karena ini. Kemarin saya tidak tahu dia adalah istri guru saya pikir dia terlihat seperti istri guru saya. Namun, hari ini, saya sudah tahu bahwa dia adalah ibu guru saya, jadi penerimaan murid kemarin dibatalkan. Namun orang-orang dari keluarga Lai Yue, seluruh kota permata surgawi, di dalam hati mereka masih berpikir bahwa Lai Yue Xingyi adalah muridmu ah. Tang Zichen ragu-ragu. Memang orang luar tidak tahu bahwa Lei Wei Xingyi adalah murid Tang Zichen. Singkatnya, sulit untuk dijelaskan, dan Tang Zichen tidak punya waktu untuk menjelaskan kepada orang luar. Tang Zichen berkata, biarkan orang luar berpikir apapun yang mereka inginkan, bagaimanapun, dalam hatiku, Si Sun akan selalu menjadi Si Sun. Suasana hati Tang Hu berubah cerah setelah dia mengetahui kebenarannya. Kakak Zichen, kapan kita kembali ke Sekte Awan Terbang ah? Tidak ada gunanya tinggal di rumah sekarang setelah rapat kota selesai. Besok kalau begitu. Keesokan harinya, Tang Zichen membawa Yan Xingyi bersamanya dan menuju ke Sekte Awan Terbang. Seperti ketika mereka kembali, mereka menuju ke lapangan burung terbang untuk menunggang burung, dan karena mereka tidak kekurangan uang, Tang Zichen memilih untuk menunggang burung tercepat. Hei, kamu menteri les. Halo, menteri muda. Setelah Tang Zichen memasuki kabin burung, beberapa orang di dalamnya langsung mengenali Tang Zichen. Baiklah, sama-sama, dari keluarga mana kalian? Tang Zichen bertanya. Kembali ke Menteri Muda, kami dari klan Meng, saya adalah tetua ketiga dari klan Meng, dan ini adalah tetua keempat dari keluarga kami. 1 atau 2 dari mereka memperkenalkan diri. Menteri Muda, apakah Anda akan pergi ke Sekte Awan Terbang? Benar, kalian juga akan pergi ke Sekte Awan Terbang. Kenapa lagi kalian berada di penerbangan yang sama denganku?
Menteri Muda, kita tidak akan pergi ke Sekte Awan Terbang, kita akan pergi ke kota Zupai. Apa itu kota Jubal? Apakah itu luar biasa? Oh, Menteri Muda, kota Jubal adalah kota paling makmur, besar, dan kuat di seluruh satu laut berat. Kota permata surgawi kita tidak memiliki kelas burung langsung ke kota Zubai, jadi kita perlu mengambil kelas burung dari Flying Cloud City dulu dan kemudian transfer ke Zubai City. Begitu. Ya, Flying Cloud City tidak jauh dari Jubal City, dan Flying Cloud City adalah kota di sekitar Jubal City. Tang Zichen berkata dalam hati, kemungkinannya Tang Zichen menjadi raja di kota Tianbao bukanlah apa-apa, tetapi jika kamu bisa menjadi raja di kota Zubai itu akan lebih baik. Apa yang kalian lakukan di kota Jubal? Saat ini, Yan Xingyi bertanya. Beberapa tetua dari klan Meng sibuk berkata, kembali ke Sister Xingyi. Kami berada di kota Zubai dan telah bergabung dengan tim tentara bayaran yang bergegas kembali beberapa hari yang lalu untuk berpartisipasi dalam rapat kota. Tim tentara bayaran. Ya, misi utama kami adalah melindungi beberapa majikan, melakukan beberapa misi pengawalan, mendapatkan bayaran darinya, dan dapat berlatih sambil melakukannya. Jadi, Tang Zichen memandangi orang-orang ini, itu agak menarik. Tang Zichen bertanya, kalian adalah tentara bayaran, apakah misinya berbahaya? Akankah seseorang mati? Dibandingkan dengan berburu binatang buas, yang itu lebih berbahaya. Penatua ketiga dari keluarga Meng berkata, tentu saja kita yang dalam bahaya, lagi pula kita sering menghadapi bahaya yang tidak diketahui, dan berburu binatang buas, kebanyakan dari mereka hanya melakukannya dengan pasti. Selain itu, tentara bayaran sangat kompetitif, jadi mereka sering berkelahi satu sama lain. Selain itu, tentara bayaran juga memiliki pangkat, misalnya kapten kita, dia adalah tentara bayaran bintang 4, jadi tim tentara bayaran kita juga bintang 4. Bintang 4 kuat. Itu tidak benar, bintang 4 berarti kamu telah membunuh setidaknya 40 orang kuat dari tingkat kelima harmonis spiritual atau binatang buas dengan tingkat yang sama agar layak mendapatkan bintang 4. Ketika orang mempekerjakanmu, mereka tidak akan khawatir, sampai mereka melihat bahwa Anda adalah bintang 4. Harga awal untuk tentara bayaran bintang 4 kami setidaknya 40 batu roh kelas 4. Oh begitu. Tetua keluarga Meng menambahkan, Menteri Muda, jika Anda tertarik, Anda juga dapat pergi ke kota Zubai dan bergabung dengan beberapa tim tentara bayaran. Anda dapat berlatih, tetapi Anda juga dapat memanen kekayaan tak terduga dan mendapatkan bayaran bersamanya. Saya tidak yakin apakah saya akan dapat melakukan itu, tetapi saya tidak yakin apakah saya bisa. Namun, yang terkuat di kota Jubal hanya memiliki tim tentara bayaran bintang 5, dan yang bintang 6 tidak akan melakukannya, tersedia sampai laut kedua. Oh, ya. Tang Zichen tampak tertarik. Ya, Sekte Awan Terbang Anda, banyak tetua berada di kota Zubai, mereka memegang posisi tetua Sekte Awan Terbang saat mereka menetap di kota Zubai. Tidak heran Sekte Awan Terbang memiliki begitu banyak sesepuh, tapi aku belum pernah melihat banyak. Ya, ada ratusan tetua di Sekte Awan Terbang, tetapi hanya ada beberapa lusin yang tidak akan bertahan di Sekte Awan Terbang untuk jangka panjang, kebanyakan dari mereka. Bahkan jika ada selusin wakil patriark dari Sekte Awan Terbang, kebanyakan dari mereka berada di kota Jubal. Ngomong-ngomong, penguasa Sekte Awan Terbangmu, dia juga berada di kota Zubai, dan dia cukup mapan di kota Zubai, yang memiliki tempat tinggal yang sangat mewah yang dia miliki. Oke, terima kasih, aku akan pergi ke kota Zubai lain kali ketika aku punya kesempatan. Menteri Muda, ketika Anda datang ke kota Zubai, Anda dapat datang menemukan kami, ini adalah alamat kami. Penatua ketiga dari keluarga Meng menyerahkan sebuah catatan dengan alamat di atasnya kepada Tang Zichen. Bagus. Tang Zichen menerimanya.
3 jam kemudian, tiba di peternakan burung Flying Cloud City. 3 orang Tang Zichen turun, dan para tetua dari keluarga Meng juga membeli kelas burung lain untuk pergi ke kota Zubai. Saya mendengar bahwa hanya datang ke Flying Cloud City sudah cukup dekat ke kota Zubai, di sekitar kota, dan tentu saja, burung tercepat. Saudaraku, kamu akan pergi ke kota Zubai? Tang Huan bertanya. Tentu saja, kita pasti akan pergi di masa depan. Kita semua telah mencapai First Order of Heart Illumination sekarang, dan menurut aturan Flying Cloud Sect, kita semua dapat memilih untuk meninggalkan sekte tersebut. Namun, Bibi dan saya masih terlalu muda secara fisik, jadi tidak akan terlambat bagi kami untuk pergi setelah kami tumbuh dewasa, kata Tang Zichen. Saat itu, kita akan menjadi sedikit lebih kuat dan sedikit lebih aman. Dunia luar tidak seperti sekte awan terbang, itu jauh lebih kejam dan rumit. Di sekte awan terbang, kita masih bisa sedikit lebih berubah-ubah dan sombong, tapi di dunia luar, kita harus berhati-hati. Tang Zichen hanya tersenyum sedikit. Tang Huan menyiratkan untuk Tang Zichen untuk menjaga profil rendah di masa depan. Segera 3 orang Tang Zichen tiba di kaki sekte awan terbang. Wow, apakah ini sekte awan terbang? Begitu agung, seru Yan Xinyi, seolah-olah dia belum pernah melihat tempat yang begitu megah seperti pedesaan. Tang Zichen tersenyum. Xixia, ayo naik gunung. Yan Xinyi sibuk berkata, Fenger, ada baiknya tidak ada orang luar sekarang. Jika ada orang luar, kamu jelas terlihat lebih tua dariku, tapi kamu memanggilku Sisun, itu aneh. Kalau tidak, jangan terlalu sopan, panggil saja aku dengan namaku. Bagaimana ini bisa terjadi? Magang tidak akan berani bersikap kasar pada Sishu. Lihat dirimu, ini dia lagi, di dunia luar, di mata orang lain aku muridmu. Baiklah, panggil saja aku dengan namaku, kalau tidak baik selalu menerima tatapan aneh dari orang lain. Ini, Tang Zichen menyeka keringat dingin di dahinya. Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah secara langsung memanggil nama gurunya. Generasi ini sangat kacau. Tang Huan berkata, urusan alam fana berasal dari kehidupan terakhirmu, mengapa tidak begitu terkurung di tengah kehidupan terakhirmu? Pembudidaya abadi tidak terbatas pada hal-hal kecil. Yan Xinyi tersenyum, benar, kamu bisa memanggil Sister Tang Huan, kenapa kamu tidak memanggilku dengan nama depanku saja? Ini, yah, Bibi, itu tidak sopan pada muridku. Yan Xinyi mengangguk, dan kemudian mereka bertiga pergi ke sekte Feiyun. Penjaga gerbang sekte Feiyun, tentu saja, tidak mengizinkan Yan Xinyi masuk. Berhenti, tolong tunjukkan kartu identitasmu. Orang luar tanpa kartu identitas tidak diizinkan memasuki batas luar sekte awan terbang. Tang Zichen menamparkan murid penjaga gerbang dengan tamparan. Kamu, beraninya kamu memukul seseorang. Anjing, dengarkan baik-baik, namaku Tang Zichen. Kutuk Tang Zichen. Tang Zichen. Tang Zichen, orang pertama dalam orde pencerahan pertama sekte Feiyun. Pemimpin aliansi awan ringan. Ini orang tuamu, aku. Tang Zichen mendengus. Sayangnya, penjaga gerbang adalah orang-orang yang mendengus dengan jijik. Tang Zichen, tidakkah kamu pikir kamu sangat kuat di sekte awan terbang? Apa? Dalam benakmu, apakah aku tidak cukup kuat di sekte awan terbang? Alis Tang Zichen berkerut, berpikir bahwa mereka mengenali Tang Zichen. Pernahkah mereka mendengar bahwa Tang Zichen kuat dan tidak dapat dikacaukan atau sesuatu seperti itu, tetapi mereka sebenarnya terlihat menghina. Tang Zichen, kamu cahaya terbuka. Seorang murid dari peringkat pertama, dan mengandalkan sepenuhnya pada kekuatan yang dimiliki oleh Spirit Talisman, Light Cloud Alliance. Anda juga terdaftar lebih dari 200 di peringkat publik sekte awan terbang, yang memberi Anda kepercayaan diri untuk berpikir Anda kuat. Tang Zichen tidak menyangka bahwa Light Cloud Alliance-nya hanya terdaftar lebih dari 200. Tidak heran para penjaga gerbang ini berani tidak sopan.
Salah satu penjaga gerbang mendengus Tang Zichen, bersikaplah kita dari aliansi bulan tersembunyi Sekte Awan Terbang, jika Anda tidak yakin kekuatan seperti apa aliansi bulan tersembunyi kita, sebaiknya Anda pergi dan mencari tahu. Saya akan membiarkan Anda masuk untuk hari ini, tetapi saya pasti akan melaporkan kembali nanti tentang Anda yang secara pribadi membawa orang ke Sekte Awan Terbang. Bang! Tang Zichen membelah murid itu dengan tamparan dan berkata, tutupi aliansi bulan ibumu, dan biarkan bosmu minta maaf padaku nanti. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen berjalan angkuh ke kandang bagian dalam Sekte Awan Terbang bersama istri gurunya. Yan Xingyi sedikit khawatir, Fenger, akankah sesuatu terjadi? Saya pikir mereka tampaknya sangat kuat. Bibi, tidak apa-apa, aku bahkan tidak bisa mengambilnya dari Sekte Awan Terbang, jadi bukankah aku akan membuang-buang waktuku? Tang Zichen. Pada saat ini, Tang Huan berkata, saudaraku, kali ini, mungkin akan sedikit merepotkan. Aliansi penyembunyian bulan itu adalah kekuatan yang berada di peringkat 80 teratas dari Sekte Awan Terbang. Peringkat 80 teratas, di mana jadi apa? Tang Zichen meninggalkan mulutnya dengan jijik. Tang Huan berkata, saudaraku, aliansi awan ringan kita hanya berperingkat lebih dari 200 di Sekte Awan Terbang. Itu karena orang tidak tahu bahwa aku masih memiliki tetua kelas menengah di belakangku. Baiklah, aku akan meminta seseorang pergi dan mencari tahu apa sebenarnya Concealing Moon Alliance itu, dan apa yang dibanggakan anggota mereka. Segera Tang Zichen kembali ke aliansi awan ringan Sekte Terbang Awan. Selang beberapa hari aliansi awan ringan tidak banyak berubah. Ketika Lu Yuxi melihat Tang Zichen, dia segera berlari dan dengan ramah berteriak, Menteri Muda, kamu kembali. Yuxi, tidak ada yang terjadi pada Light Cloud Alliance saat aku pergi selama beberapa hari, kan? Apa, dari penampilanmu, sesuatu terjadi? Pada saat itu, pria lain keluar. Bos. Semua orang berteriak tidak. Yan Xingyi terkejut saat melihat begitu banyak adik laki-laki, bagaimana mereka membuatnya terlihat seperti masyarakat abu-abu. Bos, kamu mengambil selir lain. Salah satu bawahan memandang Yan Xingyi dan bertanya dengan ambigu. Pah, Tang Zichen menamparkan. Bos aku. Bawahan itu memandang Tang Zichen dengan penuh kejengkelan, entah bagaimana ditampar. Tang Zichen memperingatkan, jika kamu berani mengunyah lidahmu lagi, aku akan memotong lidahmu. Bos, saya tidak berani. Bawahan itu sibuk meminta maaf. Sebenarnya ini hanya masalah kecil. Tang Zichen tidak begitu kejam, tetapi Yan Xingyi adalah istri guru Tang Zichen. Tang Zichen sangat menghormati istri gurunya, dan istri guru ini adalah selir barunya, meskipun karena ketidaktahuan, tetapi itu membuat Tang Zichen di depan istri gurunya dan malu, berbicara tanpa berpikir. Tamparan benar-benar harus diberikan. Yan Xingyi sibuk tersenyum. Semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lai Yue Xingyi. Saya adalah murid yang diterima oleh bos Anda. Yan Xingyi tidak keberatan orang luar memperlakukannya sebagai murid Tang Zichen, belum lagi selangkah di bawah status Tang Zichen. Namun, Tang Zichen tidak tahan melihat Yan Xingyi dan berkata, Guru. Yan Xingyi segera menyela Tang Zichen dan berkata, Tuan, panggil saja saya Xingyi atau murid. Tang Zichen menghela nafas dan berbalik untuk pergi ke ruang belakang. Karena yin dan yang hari itu, ditambah fakta bahwa Yan Xingyi telah menjadi lebih kecil dari Tang Zichen, hubungan itu sangat sulit untuk dihadapi. Memanggil seorang gadis yang lebih muda darinya, si Sun Yang, di depan orang luar, seseorang pasti harus melakukannya. Menahan tatapan aneh orang luar, dan orang luar juga akan menunjuk ke belakang punggungnya, itu memang cukup menyebalkan. Namun, istri seorang guru adalah istri seorang guru, tidak peduli berapa banyak dia dipanggil di bibirnya, hubungan ini tidak akan pernah berubah. Tang Zichen juga orang dengan garis bawah moral. Begitu Tang Zichen memasuki aula belakang, dia menemukan ada peti mati di aula belakang, yang menghadap ke pintu kamar Tang Zichen.
Tang Zichen sangat marah, dan ketika dia baru saja memasuki pintu, dia melihat bahwa ekspresi Lu Yuxi tidak benar, jadi memang benar bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada Light Cloud Alliance dalam beberapa hari terakhir saat Tang Zichen pergi. "Siapa yang meletakkan peti mati di depan kamarku?" teriak Tang Zichen. Lusinan pria mengalir ke ruang belakang. "Katakan!" Tang Zichen berteriak. Lu Yuxi berkata, "Menteri muda ini adalah pria bernama Zhong Shao dari Sekte Awan Terbang." "Siapa Zhong Shao?" Alis Tang Zichen berkerut. Tang Zichen adalah orang yang sangat gila, tetapi dia dikirimi peti mati. Lu Yuxi berkata, "Kami baru saja mengetahui tentang orang ini. Nama asli Zhong Shao adalah Zhong Chulan. Dia adalah tuan muda yang sangat terkenal dari Sekte Awan Terbang. Paman ketiganya adalah sesepuh teratas dari Sekte Awan Terbang, dan yang kedua paman adalah wakil master dari Sekte Awan Terbang. Selain itu, keluarga Zhong Chulan adalah salah satu dari 3 keluarga terkuat di kota Zubai, dan cukup berpengaruh bahkan di Laut Kedua." Zhong Chulan. Pertama kali Tang Zichen mengenal orang ini berada di Sekte Awan Terbang, tetapi dia memang memiliki banyak di belakang panggung, 2 paman, seorang sesepuh teratas dan seorang wakil ketua sekte. Di belakang panggung terkuat Tang Zichen, jika Anda menghapus latar belakang keluarga fiktifnya yang kuat adalah penatua Ping Qiu Yue. Ping Qiu Yue hanyalah penatua tingkat menengah, dan dibandingkan dengan paman ketiga Zhong Chulan, dia adalah hidangan yang lemah. "Menteri muda, apakah Anda memperhatikan bahwa anak buah Anda lebih sedikit?" Tang Zichen melirik anak buahnya, dia hanya memiliki beberapa lusin yang tersisa. "Di mana yang lainnya?" Lu Yuxi berkata, "Menteri muda, Zhong Chulan itu berkata bahwa siapapun yang mau bergaul dengannya, dia akan memberikan tunjangan bulanan 2 kali lipat, jadi semua orangmu telah melarikan diri, hanya menyisakan belasan yang hadir." "Apa? Menteri muda, Anda harus bertahan, bahwa Zhong Chulan tidak mudah diprovokasi, dia adalah salah satu dari 4 murid terkuat di balik layar di Sekte Awan Terbang," kata seorang bawahan. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Mengapa Zhong Chulan mengincarku? Apakah aku menyinggung perasaannya?" "Tidak. Jika tidak, mengapa dia datang untuk menghancurkanku?" "Menteri muda, Zhong Chulan itu, saya tidak tahu dari mana saya mendengar bahwa Anda sangat sombong dan menggertak, jadi dia ingin menginjak Anda. Dia berkata di depan kami semua bahwa dia ingin menginjak Anda sehingga Anda tidak bisa berguling dan mengungkapkan bentuk aslimu. Dia benar-benar mencari kematian." Tang Zichen sangat marah. Tang Huan yang berdiri di sebelahnya tampak khawatir. Sebenarnya Tang Huan dulu khawatir bahwa suatu hari ini akan terjadi, beberapa orang kuat tidak akan menyukai Tang Zichen dan kemudian bergerak. Benar saja, sebelum beberapa hari berlalu, seseorang benar-benar tidak menyukai Tang Zichen dan bergerak melawannya, hanya saja orang itu bukanlah orang yang kuat, dia adalah salah satu dari 4 anak muda yang kuat dari Sekte Awan Terbang. Jika Tang Zichen tidak menonjolkan diri kali ini, Zhong Chulan mungkin tidak datang untuk memprovokasi Tang Zichen, karena dia tidak memandang rendah lawan setingkat Tang Zichen. Tapi Tang Zichen terlalu terkenal, jadi dia di radarnya. Sebagai tuan muda terkuat, dia tidak terbiasa dengan penampilan seseorang yang lebih mendominasi darinya di Sekte Awan Terbang. Tang Zichen melambaikan tangannya dan menyuruh lusinan pria untuk keluar terlebih dahulu. Setelah puluhan bawahan itu keluar, hanya Lu Yuxi, Tang Huan, dan Yan Xingyi sekarang berusia 3 tahun. "Saudaraku, apa yang harus dilakukan? Aku pikir kamu terlalu terkenal di masa lalu, tapi sekarang tidak apa-apa, kamu telah diincar oleh pemuda kuat sebenarnya dari Sekte Feiyun." Tang Zichen mencibir, "Apakah aku bukan pemuda yang kuat lagi?" Lu Yuxi sedang sibuk berkata, "Benar, aku percaya menteri muda di belakang panggung lebih kuat dari mereka, hanya gertakan," tapi Tang Huan tidak mematahkannya. Tang Zichen memandang Lu Yuxi dan bertanya, "Ketika saya pergi, Anda tidak menggunakan token keluarga Anda.
Jika Lu Yuxi menggunakan token keluarganya, dia mungkin bisa digertak seperti penatua Riping itu. Yuxi berkata dengan getir, maaf Menteri Muda, Zongculan itu, dia memiliki sedikit energi, dan saya tidak tahu dari mana dia mendapatkan berita tentang saya. Berita apa? Tentang saya, dia mengetahui bahwa saya adalah putri dari seorang anak biasa-biasa saja yang tidak dapat hadir di keluarga Lui, dan putri seorang pendosa yang orang tuanya dipenjara karena kejahatan keluarga. Apa? Jadi, identitas saya tidak memiliki efek jera padanya. Yan Xinyi sibuk bertanya, lalu kekuatan seperti apa Zongculan itu? Buka cahaya tahap ketujuh. Sangat kuat. Tang Zichen sangat marah. Bajingan ini berani menginjakku. Namun, saya harus mengakui bahwa, secara teori Tang Zichen benar-benar tidak dapat diprovokasi. Apakah ini disebut menendang pelat besi? Namun, Tang Zichen sama sekali bukan orang yang tunduk pada kekalahan. Tang Zichen berteriak, seseorang, malam ini ambil peti mati ini dan bawa ke pintu depan Zongculan dan tulis nama Zongculan di atasnya. Ya, Yai, Menteri Sao perkasa, sekarang dia akan terlihat bagus. Mereka yang mengkhianati Menteri Sao, mereka pasti akan menyesalinya. Lusinan bawahan, melihat Tang Zichen mulai terkenal, sangat bersemangat dan sangat senang. Namun nyatanya, Tang Zichen agak tertekan saat ini. Bagaimana jika paman Zongculan itu datang untuk membunuh Tang Zichen? Apa yang harus dia lakukan? Tidak peduli apa, momentum Tang Zichen tidak boleh lemah, jadi membawa peti mati kembali hanyalah langkah pertama dalam serangan balik. Setelah itu, tinggal melangkah selangkah demi selangkah dan berdoa ke surga sambil lalu. Tang Zichen berdiri di kamarnya, dia sangat menginginkan tumpukan batu roh jatuh dari langit, sehingga dia bisa menyedot dengan keras selama 1,5 tahun, langsung melambung ke kesengsaraan Guntur dan Mahayana, dan kemudian menginjak-injak seluruh dunia roh di bawah kakinya. Zongculan itu, hampir seperti semut. Sayangnya, semuanya hanya bisa Ai. Saudaraku, Tang Huan masuk. Kakak, ada apa? Saudaraku, Lu Yuxi itu tidak tahu latar belakangmu yang sebenarnya, tapi aku tahu apa yang harus kita lakukan sekarang. Zongculan itu, dia jelas mencoba menginjakmu. Tang Zichen menggertakkan giginya, aku akan memberitahu dia konsekuensi menginjakku, membuatnya seolah-olah aku tidak memiliki pengaruh apapun. Tang Huan memutar matanya, saudaraku, tidak ada orang luar, jadi jangan berpura-pura, kita benar-benar tidak memiliki kekuatan. Hanya saja Lu Yuxi, Ping Qiuyue, Liang Jinhua, Nong Xiaotian dan yang lainnya berpikir bahwa mereka hanya itu. Backstage terkuat kita hanyalah Ping Qiuyue. Saudaraku, jika kita benar-benar tidak punya pilihan, mari kita tinggalkan sekte awan terbang dulu dan pergi ke kota Zubai, lalu kembali untuk merawatnya saat kita lebih kuat. Dengan kemampuan Anda itu tidak akan memakan waktu lama. Mengapa kita tidak menyelinap pergi diam-diam malam ini? Saya khawatir Zongculan akan datang mencari Anda ketika dia mengetahui bahwa Anda telah kembali ke sekte awan terbang, dan aku khawatir kita tidak akan bisa pergi kalau begitu. Tang Zichen mendengus, tidakkah kamu mendengarkan Lu Yuxi itu? Zongculan itu, keluarganya adalah salah satu dari 3 keluarga terkuat di kota Zubai. Kekuatan Zongculan di kota Zubai bahkan lebih besar daripada di sekte awan terbang. Selain itu, Zongculan adalah tahap ketujuh cahaya terbuka. Apakah saya akan takut padanya? Kecuali pamannya datang mencari saya, dia tidak akan menjadi ancaman bagi saya. Berjalan bukanlah solusi bagi lawan, meninggalkan sekte awan terbang. Anda mungkin menghindari Zongculan, tetapi Anda mungkin juga bertemu dengan Liu Chulan, Yang Chulan, dan Song Chulan di tempat lain. Mungkinkah setiap kali saya bertemu seseorang yang mencari masalah, saya menghindari pergi? Itu. Baiklah, jangan khawatir, aku akan melawan Zongculan itu. Dia memiliki kekuatan di belakangnya, itu urusannya. Tapi di belakangku, apakah mereka berani memastikan aku tidak memiliki kekuatan?
Oke. Tang Huan meninggalkan kamar Tang Zichen. Mata Tang Zichen dingin, Zong Chulan, dia akan mati. Meskipun Tang Zichen tidak mampu mengacaukan keluarganya, sebagai dewa gila, bahkan musuh yang tidak mampu dia ganggu masih bisa membuatnya membuka lembaran baru. Saat ini, di luar kediaman Ping Qiuyue, seorang pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun, dengan sekelompok anak buahnya, berjalan menuju rumah Ping Qiuyue. Pada akhirnya, dia langsung memasuki rumah Ping Qiuyue. Ping Qiuyue, keluarlah. Pemuda itu berteriak. Ping Qiuyue sibuk berlari keluar, melihat wajahnya sedikit berubah, dan sibuk dengan hormat berkata, temui Zong Shao. Tentang Zong Chulan, tentu saja, Ping Qiuyue tahu. Sekte Feiyun memiliki 4 murid terkuat di belakang panggung, dan Zong Chulan ini adalah salah satunya. Bagaimana Ping Qiuyue berani menyinggung pemuda yang begitu kuat, seolah-olah dia tidak berani menyinggung pemuda menteri yang lebih rendah adalah yang terkuat yang tersembunyi dan hanya sedikit orang yang tahu tentang latar belakangnya, sementara Zong Chulan adalah yang paling rendah yang diketahui semua orang tentang latar belakangnya. Zong Chulan itu menatap Ping Qiuyue dan berkata, ku dengar kau berada di bawah komando bocah berusia 13 tahun. Ping Qiuyue, kamu mungkin tidak tahu ini, tapi aku baru saja mengantarkan peti mati ke Tang Zichen pada siang hari. Ping Qiuyue terkejut dan berkata tanpa sadar, Zong Shao, kamu tidak akan hidup. Apa katamu? Apa aku ingin mati? Zong Shao, aku melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Tang Zichen sama sekali bukan sesuatu yang bisa kau sakiti. Ping Qiuyue, apakah kamu mencoba mengatakan bahwa bahkan Lu Yuxi dari keluarga 4 laut adalah pembantunya? Ping Qiuyue, kamu memiliki energi yang terbatas dan seekor katak di dalam sumur. Sebaiknya aku memberitahumu bahwa Lu Yuxi adalah bakat biasa-biasa saja yang tidak dapat berhasil dalam keluarga dan melarikan diri dari keluarga dan orang tuanya, melakukan kejahatan terhadap keluarga dan akan dipenjara selamanya. Lu Yuxi sebagai pelayan Tang Zichen hanya melihat bakat Tang Zichen dan ingin menggunakan kekuatan Tang Zichen untuk kembali ke keluarga untuk balas dendam di masa depan. Itu tidak mungkin. Ini adalah apa itu? Apa yang kamu inginkan, Zong Shao? Tidak apa-apa, aku hanya tidak terbiasa dengan Tang Zichen. Di One Heavy Sea kita aku paling tahu siapa anak muda terkuat dari keluarga abadi sejati karena aku adalah wakil dari tuan muda dari keluarga teratas di One Heavy Laut. Sayangnya, di lingkaran kami, tidak ada orang seperti Tang Zichen. Tentu saja, Anda mungkin mengatakan bahwa Tang Zichen berasal dari 2 laut berat laut 3 laut 4 laut, tetapi sayangnya, saya, Zong Chulan, memiliki sedikit kekuatan di Two Heavy Seas Triple Sea, jadi saya setidaknya bisa bertanya kepada beberapa orang. Jika dia benar-benar memiliki backstage sekuat yang Anda pikirkan, apakah menurut Anda, dia akan muncul di sini? Apalagi, beberapa yang sangat kuat dari keluarga besar, mereka melihat sangat yang tinggi, dan yang rendah, yang bahkan tidak repot-repot melakukan kontak mata. Apa menurutmu dia akan mencoba berteman denganmu? Dia jelas hanya memanfaatkanmu. Ini, Ping Qiuyue terkejut. Apakah kamu tidak percaya? Aku, Ping Qiuyue memang terguncang di dalam. Ping Qiuyue, tunggu saja, selama Tang Zichen datang ke Sekte Awan Terbang, aku jamin dia akan terungkap dalam bentuk aslinya. Sutra beruban, bahkan berani menyamar sebagai kelas atas yang tampan dan kaya. Setelah mengatakan itu, Zong Chulan pergi dengan mendengus menghina. Ping Qiuyue sangat berbesar hati, tetapi dia tidak bertindak gegabah, jadi mari kita diam-diam menonton Zong Chulan bertarung dengan Tang Zichen. Di malam hari, di restoran tertentu dari Sekte Awan Terbang, beberapa orang tiba di restoran satu demi satu. Restoran ini hanya dapat dikunjungi oleh orang-orang di tingkat sesepuh Sekte Awan Terbang, dan tidak satupun dari mereka adalah sesepuh, yang mana menunjukkan kebangsawanan status mereka.
Hahaha, kalian ada di sini. Zong Chulan berdiri sambil tertawa keras. Malam ini, Zong Chulan telah mengundang 3 anak muda kuat lainnya dari Sekte Awan Terbang, yaitu Lan Hui, Yuling, dan Xia Xiaoxin. Ketiganya, bersama dengan Zong Chulan, adalah anak muda sejati dan kuat dari Sekte Awan Terbang yang tidak satu berani menyinggung. Yang termuda dari mereka, Xia Xiaoxin adalah seorang gadis baru berusia 13 tahun, penampilannya sangat cantik, dan Xia Xiaoxin juga yang memiliki latar belakang terbesar di antara mereka berempat. 4 anak muda yang kuat dari Sekte Feiyun, Xia Xiaoxin adalah pemimpinnya. Karena kakek Xia Xiaoxin adalah patriark tua dari Sekte Awan Terbang, tentu saja, latar belakang keluarga Xia Xiaoxin, tentu saja, benar-benar meningkatkan 3 anak muda yang kuat lainnya. Malam ini, ketika mereka menerima perjamuan Zong Chulan, mereka bertiga datang, kecuali bahwa Xia Xiaoxin sangat enggan, hanya karena Zong Chulan memberitahunya bahwa dia dapat memberitahu informasinya tentang naga putih kecil yang hilang. Zong Shao, Yu Shao, Shao Lan. Ketiga pemuda itu saling memanggil dengan hormat. Akhirnya, Zong Chulan memandang Xia Xiaoxin dan tersenyum. Xiaoxin yang itu berkata, Zong Chulan, kamu bilang kamu tahu tentang naga muda yang hilang setahun yang lalu, cepat beritahu aku, di mana itu? Xin, mengapa kamu terburu-buru? Kita berempat, Sekte Awan Terbang dikenal sebagai sedikit kuat, kita seharusnya bertukar lebih banyak satu sama lain, kata Zong Chulan. Benar, benar. 2 lainnya, Lan Hui dan Yuling, juga sibuk menganggukkan kepala. Faktanya, mereka bertiga, ketiganya menyukai Xia Xiaoxin di dalam, bukan hanya karena Xia Xiaoxin memiliki identitas tertinggi dan latar belakang yang misterius, tetapi juga karena Xia Xiaoxin baru berusia 13 tahun, kekuatannya tidak jauh lebih lemah dari milik mereka, dan juga, dia cantik, dan dalam 2 atau 3 tahun, dia pasti akan cantik bagi seluruh Sekte Awan Terbang. Orang-orang Sekte Feiyun saat ini yang dinilai sebagai 3 wanita cantik terlalu jauh di belakang Xia Xiaoxin. Xia Xiaoxin bersenandung, aku tidak tertarik berkomunikasi denganmu, aku hanya ingin tahu di mana naga putih kecilku dan apakah dia masih hidup. Xiaoxin, datanglah ke sini, duduk dan minumlah bersama kami. Xia Xiaoxin tidak punya pilihan selain duduk. Setelah duduk, Zong Chulan tersenyum. Yu Shao, Lan Shao, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang Tang Zichen. Tang Zichen, apakah itu manusia atau binatang? Yuling mengerutkan kening. Itu bukan binatang buas tertentu. Sejujurnya, apakah kamu bertemu dengan binatang buas bernama Tang Zichen? Lan Hui tersenyum. Zong Chulan berkata, Tang Zichen bukanlah binatang ajaib, dia adalah murid baru dari Sekte Awan Terbang yang baru saja memasuki lingkaran dalam belum lama ini, tetapi, yang mengejutkan, dia sedikit terkenal, usianya hampir sama dengan Xin, 13 atau lebih, tetapi kekuatannya telah mencapai orde pertama pencerahan, dan dia menempati peringkat pertama dalam daftar pencerahan orde pertama. Zong Shao, kapan kamu suka memperhatikan murid tingkat rendah, baru mencapai tahap pertama pencerahan pada usia 13 tahun, itu omong kosong, dibandingkan dengan Xiaoxin, bahkan tidak mendekati. Oke, Xiaoxin mencapai tahap ke-7 pencerahan pada usia 13 tahun. Xia Xiaoxin di sampingnya mendengus, kalian membicarakan kalian, jangan terlibat denganku, aku tidak ingin terlibat dengan kalian. Zong Chulan berkata, saya khawatir tentang Tang Zichen itu, tentu saja bukan bakatnya, tetapi karena dia sangat marah. Hahaha, gila. Apakah kamu segila Zong? Yuling tertawa dan berkata, Lan Hui menyesap tehnya dan juga tertawa dan berkata, di Flying Cloud Sect, siapa lagi yang lebih gila darimu, Zong Chulan? Zong Chulan memutar matanya dan berkata, persetan kalian, bicara seolah-olah kamu rendah hati.
Baiklah, mari kita mulai bisnis. Tang Zichen itu memang gila, sangat gila sampai aku bahkan tidak bahagia lagi. Jika dia memang memiliki modal, maka saya menyambutnya untuk bergabung dengan lingkaran kelas atas kita, dan kita dapat menjaga satu sama lain di masa depan. Tapi tahukah Anda, gadis ini, dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, dia bahkan bertindak seperti dia memiliki kekuatan, dia tidak tahu di mana dia berhubungan dengan seorang wanita dari 4 laut yang tidak bisa bergaul dengan keluarganya, dan kemudian dia berpura-pura membandingkan di Flying Cloud Sect. Tangan itu daripada berpura-pura, Anda orang pasti tidak bisa membayangkan. Sekte awan terbang benar-benar memiliki orang-orang seperti itu. Omong kosong, seorang penatua tingkat menengah bernama Ping Qiu Yue digertak olehnya. Tidak mungkin, masih ada orang bodoh seperti itu. Yuling dan Lan Hui tertawa. Xia Xiaoxin, sebaliknya tidak terlihat terlalu tertarik. Lalu apa? Haha, kalau begitu tentu saja aku tidak senang dengannya, jadi aku akan menginjaknya, aku akan membuatnya mengungkapkan dirinya apa adanya, sehingga dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di antara murid tingkat rendah dari Sekte Awan Terbang. Zhong Shao, aku mendukungmu, jika ada yang kamu butuhkan, katakan saja padaku, aku paling muak dengan penipu seperti ini yang menyamar sebagai kelas atas. Kelas bawah adalah kelas bawah, jika kamu tidak nongkrong di kelas bawah dengan benar-benar sampah. Hehe, ketika Tang Zichen datang, apakah kalian tertarik untuk melihat Tang Zichen itu? Tentu saja. Pada saat itu, salah satu anak buah Zhong Chulan berlari masuk. Zhong Shao, ini buruk. Apa yang kamu lakukan? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku sedang mengobrol dengan beberapa pria muda yang kuat? Zhong Chulan memarahi dengan keras. Zhong Shao, sebuah peti mati telah ditempatkan di pintu masuk aliansi Chulan kita, dan di luar peti mati terdapat tulisan, Zhong Chulan, di atasnya dengan cat putih. Apa? Zhong Chulan berdiri. Yuling dan Lan Hui juga terkejut. Bahkan Xia Xiaoxin, yang tidak menunjukkan minat terkejut, meskipun dia tidak berbagi nasib yang sama dengan mereka. Xia Xiaoxin tahu bahwa Zhong Chulan, Yuling, Lan Hui dan yang lainnya tidak boleh dikacaukan. Sekte Awan Terbang. Bahkan sesepuh senior dari Sekte Awan Terbang, bahkan sesepuh teratas tidak berani memprovokasi mereka, dan untuk sesepuh junior dan menengah, mereka sama sekali tidak layak bahkan menyebutkan sepatu mereka apalagi memprovokasi mereka. Namun anak muda yang sangat kuat, sebuah peti mati sebenarnya ditempatkan di depan rumahnya, dan namanya tertulis di atasnya. Wajah Zhong Chulan berwarna hijau, dengan reputasinya sebagai anak muda yang kuat, seseorang berani melakukan ini seperti menamparkan wajahnya, tidak menamparkan pantatnya. Siapa yang melakukannya? Zhong Chulan berteriak marah. Bawahan itu berkata, saya tidak tahu, tidak ada yang melihat kapan itu disampaikan, tetapi bawahan bersaudara menebak bahwa murid baru Tang Zichen yang baru saja memasuki lingkaran dalam. Apa? Tang Zichen? Zhong Chulan baru ingat bahwa dia baru saja memberikan peti mati kepada Tang Zichen di pagi hari. Ya, peti matimu, sepertinya sangat mirip dengan yang kamu berikan pada Tang Zichen pagi ini. Pah! Zhong Chulan menamparkan pria itu dengan tamparan dan berkata dengan marah, ya ampun. Peti mati. Kamu sedang mencari kematian. Maaf, Zhong Shao, salah bicara. Saat itu, Yuling sedang sibuk berkata, Zhong Shao, apa yang harus kita lakukan? Ini terlalu memalukan, dengan ketenaranmu, jika ini diketahui, kamu pasti akan mati karena malu. Apakah itu benar-benar dari Tang Zichen itu? Tidak mungkin, kamu baru saja memberinya peti mati di pagi hari, dan dia memberimu kembali di malam hari. Tang Zichen ini terlalu mencengkeram, sepertinya dia benar-benar seperti yang kamu katakan, sangat gila. Namun, yang tidak bisa saya pahami adalah karena dia tidak memiliki latar belakang yang nyata, itu semua pura-pura, bagaimana mungkin dia berani mengirimi Anda peti mati? Lan Hui bingung.
Singkatnya, wajah Zong Chulan menjadi hijau karena marah sekarang. Juga mengantarkan peti mati, mereka berdua, dia dan Tang Zichen, memiliki tingkat kerusakan yang sangat berbeda. Dia mencari kematian. Zong Chulan menamparkan meja. Zong Shao, apakah kamu akan menemukannya? Omong kosong, jika aku tidak membunuhnya hari ini aku akan mengambil nama belakangnya. Mengatakan itu, Zong Chulan berjalan keluar. Tunggu aku. Yuling dan Lan Hui juga sibuk menjaga. Pada saat ini, Xia Xiaoxin berteriak, tunggu, Zong Chulan, kamu memanggilku ke sini untuk memberitahuku tentang nagaku. Sekarang kamu harus memberitahuku sebelum kamu bisa pergi. Zong Chulan mendengus, nagamu ada di rumah Tang Zichen. Xia Xiaoxin senang di dalam dan juga sibuk mengikuti untuk menemukan Tang Zichen. Saat ini, Tang Zichen tidak berada di Light Cloud Alliance. Lu Yuxi, aku memintamu untuk menjaga naga itu untukku, tetapi kamu membiarkannya lari ke hutan binatang sejati. Tang Zichen berkata dengan amarah di dalam hatinya saat dia berdiri di pintu masuk hutan binatang sejati. Maaf, Chen Shao. Apa gunanya meminta maaf sekarang? Apakah menurutmu aku tidak cukup bermasalah sekarang? Tang Zichen berkata dengan marah. Awalnya Zong Chulan dalam suasana hati yang berapi-api ketika dia keluar untuk menginjaknya tanpa kesempatan untuk berbicara. Siapa tahu bahwa di malam hari Tang Zichen tiba-tiba teringat bahwa dia tidak melihat Xiao Bai sepanjang sore, dan hanya ketika dia bertanya dia menyadari bahwa Lu Yuxi telah kehilangannya. Kapan kamu kehilangannya? Pagi ini. Anda. Chen Shao, maafkan aku benar-benar tidak bermaksud kehilangannya. Sejak kamu pulang, putih kecil menjadi sangat buruk, selalu berusaha lari ke kamu. Jangan banyak bicara, jangan buru-buru masuk ke hutan binatang sejati bersamaku. Jika kamu tidak dapat menemukannya kembali, aku akan menyelesaikan skor denganmu. Menteri muda, ini sudah malam. Aku harus pergi bahkan di malam hari. Siapa yang menyuruhmu kehilangannya? Little White setidaknya adalah temanmu. Baiklah, aku akan pergi bersamamu ke hutan binatang sejati untuk mencarinya. Lu Yuxi tidak berdaya, itu adalah malam yang besar dan dia harus pergi ke hutan binatang sejati untuk mencari naga putih kecil dalam kegelapan. Naga putih kecil itu sekarang berusia lebih dari 1 tahun dan dapat dengan mudah dimakan oleh binatang itu, jadi Tang Zichen tidak dapat menunggu sampai besok pagi, jadi mari kita coba menemukannya malam ini, tetapi jika kita benar-benar tidak dapat menemukannya, maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Tang Zichen menebak bahwa naga putih kecil ini kemungkinan besar adalah yang dia lihat setahun yang lalu di pinggiran sekte awan terbang, dari seorang gadis kecil seusia dengannya. Kalau pemiliknya hilang menemukannya suatu hari dan kehilangan naganya tidak akan mudah untuk dijelaskan. Dan sekarang, di Light Cloud Alliance, Tang Zichen keluar dan menderita kematian, teriak Zong Chulan. Wajah Tang Huan berubah saat mendengar teriakan itu, dan Yan Xinyi juga ketakutan. Ini dia, Zong Chulan ada di sini, dia pasti tahu bahwa saudaranya kembali ke sekte awan terbang dan datang mencari masalah. Yan Xinyi menghela nafas, Fenger dia telah mengirim peti matinya, bagaimana mungkin dia tidak tahu, untungnya Fenger dia tidak ada di sini, kalau tidak dia akan mendapat masalah. Saya harap dia tidak akan datang secepat ini, ayo pergi, ayo keluar dan tangani. Mengatakan itu, Yan Xinyi berjalan keluar. Tang Huan sedikit terkejut karena Yan Xinyi begitu berani. Bersambung.